satu ide yang aku mau share hari ini adalah tentang filosofi. Ini sebenarnya ya udah sering aku bahas berkali-kali, tapi aku pengen menajamkannya lagi. Kalau biasanya aku menyebut kreator-kreator kayak aku ini adalah seorang flow creator, flow creators. Sekarang aku mau sedikit mengubahnya sih. Karena bagiku sebenarnya sebutan flow creator itu ya aku ambil berdasarkan ya aku pengen niru-niru orang lain. Kayak misalnya kalau Denny Santoso itu ada sebutannya kayak rich creator. Terus ada orang lain yang sebutannya profit creator, ada yang cash creator, dan banyak banget lah. Dan makanya aku mau bikin itu sebagai ya flow creator. Dalam artian, ini sebenarnya lebih ke filosofi ya. Kalau flow creator tuh punya artian bahwa kita bisa bikin konten secara ngeflow dan tetap hasilin cash flow. Itu ide besarnya. Tapi lama-lama aku kayak agak kurang yakin nih. Flow creator tuh kayak gimana sih? Apa isi dibaliknya, apa ide dibaliknya? Itu kayak aku belum ada gambaran sih. Makanya sekarang aku mencoba untuk mengambil dan merefleksikan diri lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang aku tuh udah punya, tapi aku nggak sadar aku memilikinya, aku mempunyainya. Makanya aku coba brainstorming sama AI. Sebenarnya belakangan ini aku banyak ya untuk brainstorming sama AI, tapi ya lebih ke brainstorming aja. Untuk nulisin, untuk ngetik-ngetik, untuk tugas yang lebih teknis, itu agak susah ya untuk aku lakukan. Tapi aku percaya sama satu hal, ketika kita udah punya idenya, ketika kita udah punya filosofinya, itu akan lebih memudahkan kita untuk bergerak ke arah yang sedang kita tuju. Sorry ya, hidungku gatel ya. Oke, jadi langsung aja. Jadi beberapa. Jadi kemarin aku baru aja nulis newsletter itu tentang undanganku ya. Undanganku ke teman-teman untuk bergabung ke grup diskusi atau membership. Ini nanti bentuknya ya kamu bisa diskusi, kamu bisa melihat segala file-file atau resource atau workshop atau templates yang aku miliki. Dan apalagi kepadanya aku lupa, nanti aku cek lagi. Intinya di situ membership itu akan aku berlakukan secara mingguan atau per 2 minggu. Nah di situ aku memikirkan apa ya nama yang cocok untuk orang-orang seperti aku ini yang percaya sama apa yang aku katakan. Awalnya kan aku mikir ya flow creator adalah yang terbaik, tapi ternyata aku mencoba ulang, aku menggali-gali lagi, mencoba brainstorming, akhirnya ketemulah sama satu ide ini. Satu ide yang baru aku asah pertama kali. Dan apa yang diasah pertama kali biasanya kita merasa ini aneh sih, ini agak keren sih, ini agak gimana gitu ya. Tapi aku merasa ini bagus banget. Kenapa? Karena ini sangat sesuai dengan apa yang aku percayai. Oke, sekarang kita masuk ke idenya, yaitu gold repeaters. Gold repeaters. Gold dalam artian emas, repeaters dalam artian pengulang, si pengulang emas, ya itu idenya. Kalau di bahasa Indonesia ini sebenarnya gak aneh ya, cuma aku suka sama namanya gold repeaters. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, kita tuh sebenarnya udah punya banyak hal. Kita udah punya banyak resource. Kita bukan completely pemula, completely beginner. Enggak, kita bukan orang yang kayak gitu. Iya kan? Kamu juga yang nonton ini pasti punya hal-hal yang udah kamu miliki. Kamu bukan seorang beginner. Kamu bukan seorang pemula. Kamu bukan seorang newbie. Mungkin kamu misal aku tuh suka banget mendemonstrasikannya sebagai misal kamu seorang penyuka tanaman. Nah ini kayak mamaku nih yang mungkin nonton juga. Beliau ini kan suka tanaman ya. Dan kalau orang udah suka tanaman dan dia udah memulainya dalam waktu yang lama, mungkin bertahun-tahun, dia pasti punya banyak hal yang bisa dieksplor. Contohnya, tanaman ini cara perawatannya gimana? Tanaman ini namanya apa? Tanaman ini kalau kena air, dia bakal ngerespon seperti apa? Tanaman ini lebih baik kena sinar matahari langsung atau tidak langsung? Dan lain sebagainya kan banyak banget ya. Kita nggak cuma punya, kita nggak cuma
ngawang-ngawang, oh tanaman tuh harusnya kayak gini ya, oh harusnya kayak gini. Enggak. Tapi kita udah punya pengalaman di situ. Kita udah punya banyak hal yang kita sebenarnya miliki. Tapi kita lupa untuk mengambil sisi baik yang bisa kita kembangkan lagi. Misal kalau dari tanaman itu kita bikin konten nih ya, bikin konten dari apa yang sudah kita miliki. Yang sudah kita miliki. Contoh dari tanaman tadi adalah aku baru aja nemu kemarin sih, ternyata ternyata daun mint itu nggak boleh kena air terus menerus karena dia bakal layu. Itu kan sebenarnya aneh ya. Kok bisa tanaman daun mint, ya tanaman aja secara umum ya, kita nggak siramin setiap hari tapi dia malah tumbuh dengan baik. Kan ya aneh ya, seharusnya kan kita sirami terus gitu biar dia jadi tumbuh lebih baik. Tapi ternyata seharusnya daun mint itu disiram setiap ya 2 sampai 3 kali dalam seminggu aja itu udah cukup. Wow, itu kan mind blowing banget ya. Dari hal yang sederhana yang kita miliki. Ini contohnya tentang tanaman, yaitu seberapa banyak yang harus kita sirami tanaman ini. Nah, itu kan salah satu contohnya aja. Dan ini nggak cuma di situ loh teman-teman. Iya, bisa banyak banget. Tapi ini aku coba untuk bikin penggambaran sederhananya aja apa itu gold repeaters. Biar teman-teman paham ya dengan filosofi yang sedang aku bawakan ini. Karena seorang dengan filosofi khusus, maksudnya ide atau filosofi ini itu akan dikenang dalam waktu yang lama sebenarnya. Ini aku agak ngelantur tapi nggak apa-apa ya, sedikit cerita ya. Jadi dulu aku pernah menulis tentang Wright bersaudara. Wright bersaudara ini adalah penemu pesawat ya. Penemu pesawat. Iya. Dan dalam perjalanannya mereka untuk membuat pesawat itu, sebenarnya mereka tuh sebenarnya hanya menggabungkan apa yang udah ada. Mereka cuma mengulang apa yang jadi emasnya mereka. Jadi ada tentang aerodynamics, ada tentang apa gitu ya, sampai muncullah namanya three axis control system. Itu yang ditemukan oleh Wright bersaudara. Dan ide sederhana ini yang bikin ada pesawat sampai sekarang. Iya, iya kan? Keren banget sih. Ide itu kayak bisa bisa ada dalam sepanjang sejarah ini dan bertanya ya dalam waktu yang lama. Mungkin kita bisa bilang AI adalah hal terbaik yang ada di abad ini, tapi sebuah ide adalah yang terbaik dalam ya sejarah ini. Itu kurang lebih seperti itu untuk filosofinya gold repeaters. Menarik kan? Nah, kontrasnya apa, Mas? Kontras dari gold repeaters ini ada satu yang menarik juga, yaitu the idea chaser atau si pemburu ide. Jadi, di satu sisi ada gold repeater, di satu sisi ada idea chaser. Jadi, gold repeater dia mengambil dari apa yang sudah ada, apa yang sudah works, apa yang benar-benar dia sukai, dia dia excited untuk ngelakuin dan ngobrolkannya terus-menerus. Sedangkan si idea chaser ini adalah orang-orang yang selalu mencari hal baru, mencari secret recipe, mencari hacks-hacks yang sepertinya tuh nggak terlalu penting banget, tapi dia butuh informasi ini terus aku butuh informasi baru. Padahal semakin banyak informasi yang kita terima, semakin pusing kita, semakin penuh kepala kita. Makanya aku lebih suka sama gold repeater, si pengulang emas, si pengulang peluang. Pengulang peluang. Wah, keren juga ya. Tapi aku lebih suka dalam terms bahasa Inggrisnya ya. Oke, jadi itu dia filosofinya, sederhana banget. Dan di next video ya mungkin ya, aku akan share perbedaan secara lebih kontrasnya kalau kamu adalah seorang gold repeaters atau seorang idea chaser.
Oke, gitu aja videonya. Udah 10 menit ternyata. Aku nggak mau ngedit yang gimana-gimana karena ini baru pembuka. Ini adalah pembuka season baru dari Teddy, dari Jago Konten. Kita lihat apa yang akan terjadi di selanjutnya. Kalau kamu percaya sama, kalau kamu suka sama apa yang aku bicarakan, apa yang jadi filosofiku, apa yang jadi ideku, silahkan untuk subscribe atau kamu bisa gabung di newsletter ya. Itu ada di link yang ada di deskripsi di bawah. Gratis. Setiap hari aku akan kirim insight-insight yang aku dapetin selama menjalankan filosofi ini. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di konten selanjutnya.